Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tanya kepada ini berempat ini, tunjuk yang akan ditanya siapa? Tunjuk yang nomor berapa ini? Namanya juga saya tidak kenal. Ayo, milih, tunjuk nomor berapa? Nanti kalau saya nanya kan dianggap rencana kayak gini-gini gitu. Ayo, nomor berapa? Pemanasan. Jadi bapak-bapak kepingin nomor berapa? Nomor 2 Pak Ustadz. Nomor berapa? Nomor 2. Oh, nomor 2. Nomor siapa ini? Oh, Bu Siti, jawab yang jujur Bu, jangan gemeter karena ada suaminya di bawah. Anak-anaknya ikut juga ya. Hukum bacaan bismillah ada berapa Bu? Ada 5. Ya sebutin. Yang pertama wajib di permulaan surat Al-Fatihah. Yang kedua sunnah di awal surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Yang ketiga jaiz di pertengahan surat kecuali surat At-Taubah. Yang keempat makruh di pertengahan surat At-Taubah. Yang kelima haram di awal surat At-Taubah. Gimana Pak Yai? Ya udah. Ya, sip. Sekarang nomor berapa? Ayo. Nomor 5, ada nomor 5. Nomor 5. Istrimu. Ngurut 1, nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Oh ya. Apa yang dinamakan wakaf raum dan wakaf ismam utara? Wakaf raum adalah mewakafkan dengan cara mengucapkan sepertiga harokat huruf akhir kalimat. Contohnya mengucapkan sepertiganya harokat ya Pak. Contohnya nasta'inu nunya diucapkan sepertiga aja, jadi seperti kedengeran kita aja yang bisa dengar nasta'inu gitu ya. Terus kalau wakaf raum wakaf ismam adalah mewakafkan dengan cara memoncongkan kedua bibir sesudah mensukunkan huruf di akhir kalimat. Contohnya nasta'in sampai selesai dulu, baru bibirnya monyong ke depan seperti ini. Nasta'in. Paham Bu? Paham ya? Wakaf rum tadi ya, sepertiganya. Kalau nu ya berarti nunya itu kedengaran kita sendiri. Gitu. Nasta'in itu. Kalau ismam dimatiin dulu, baru monyong. Nasta'in. Itu udah betul. Ayo sekarang nomor berapa? Gantian. Nomor 4 Ustaz. Nomor 4. Oh, nomor 4. Nomor 4 siapa sih? Bu Suryani. Alif didahului fathah dibaca pendek, yang ada di akhir kalimat di Al-Quran ada berapa Bu? Ada 7. Ya, terus? Litatsluwa, liyarbua, liyabluwa, lan nad'uwa, samuda, qawarira min fiddah. Ya, betul ya. Coba dimatiin di wakaf. Apabila diwakaf, litatslu, liyarbu, liyablu, wa nablu, lan nad'u. Selamat datang Pak Kiai. Qawarira min fiddah. Nah, udah betul ya. Alif yang didahului fathah di akhir kalimat, yang dibaca pendek ada 7 di Al-Quran. Litatsluwa liar buah ya. Gitu. Sekarang tinggal satu ini, kasihan kalau udah ditanyain. Ini siapa ini? Bu Andre, siapa yang mau nanya? Oh, sekarang saya tanya Bu Andre ya. Alif yang didahului fathah dibaca pendek ketika wasol dan tetap dibaca panjang ketika wakaf. Dalam Al-Quran ada berapa Bu Andre? Ada 7. Apa saja?
adzuna ar-rasula as-sabila lakinna kanat qawarira salasila ana. Terus di wakaf, Jika diwakaf dibaca Ya. panjang 2 rakaat. Adzununa ar-rasula as-sabila lakinna kanat qawarira salasila ana. ya betul ya. Ketika wasol maupun wakaf itu caranya beda. Ya. Sekarang sudah satu persatu. Saya ingin memberikan kesempatan oleh wali istri, bukan wali murid, tapi wali istri, suaminya. Yo. Wali istri ya. Ya. Nah, ini saya berikan. Maaf ini bertanya itu bukan mudah, sulit itu ya. Oleh karena itu saya berikan tulisan gitu. Coba Bapak nanya itu istrinya sendiri, jangan istrinya orang ya Pak ya, kasihan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama Sapangat dari Perumahan BIP. Ya. Saya akan menanyakan, dalam surat apakah kalimat atau lafaz yang di tengah-tengah yang bisa dinakel, dan tolong bacakan lafaznya. Ya, pertanyaannya nakal. Ya. Minda. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Hujurat ayat 11 juz 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dibaca bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Alhamdulillah betul Pak ya. Istrinya jawab dengan jujur. Ya, tidak gemetar karena nakal adalah memindahkan harokat huruf yang hidup pada huruf yang mati. Bi'sal ismu, yang hidup adalah hamzah, lamnya yang hidup adalah hamzah, lamnya mati. Lalu harokat lam itu dipindah ke huruf hidup yaitu i. Jadi bisalismul fusuku ba'dal iman. Ya ganti. Bapak Anang. Kenalan dulu Pak. Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Suganda dari Perumahan Bumi Cikarang Makmur. Untuk pertanyaannya, berikanlah 3 contoh bacaan mad arif di sukun. Ya, contoh dari bacaan mad arif sukun di akhir kalimat. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini salah satu santri yang tidak mau pusing memberikan contoh mad arif sukun, diurut aja ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nggak apa-apa gitu, yang penting dia memahamin gitu. Selanjutnya wali istri dari Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dareno dari BCM. Saya mau tanya, pada surat apakah shot yang ada tanda sin kecil yang boleh dibaca shotnya dan boleh dibaca sin, dan tolong membacakan lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat dalam surat At-Tur huruf shad yang bisa dibaca shad, bisa dibaca sin. Yang pertama huruf shad dibaca sin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sin. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Yang kedua huruf shad tetap dibaca shad. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Nah, itu pertanyaan Pak ya. Ada tanda shad, di atasnya ada tanda sin. Boleh dibaca sin, boleh dibaca shadnya. Boleh musaytirun, boleh musaytirun. Ya. Bapak Erlang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kelihatan Pak? Ini yang sebelah sono Pak, istrinya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Mungkin kakak mau bacain nggak? Enggak. Ya udah orang tuanya aja. Ada berapakah bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah dan sebutkan. Assalamualaikum. Bacaan mim sukun, ada bacaan hukum mim sukun bertemu huruf hijaiyah ada 3. Yang pertama idgham mimi, yang kedua ikhfa safawi, yang ketiga idhar safawi. Betul ya, mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah ada 3 bacaan. Pertama idgham mimi atau idgham safawi, yang kedua adalah ikhfa safawi, yang ketiga adalah idhar safawi. Sekarang minta tolong Bapak Marianto ke bapak-bapak maupun ibu-ibu diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menguji mental ibu-ibu berempat ini gitu. Ke depan Pak Ustadz Adam. Sami nonton harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya? Iya, langsung aja nggak apa-apa. Pertanyaannya atau nomor berapa gitu nggak? Kan nomor berapa gitu? Ya. Buat nomor 3. Ya. Pertanyaannya apa itu saktah? Sakta. Iya, terima kasih. Nomor 3 ya. Ya. Sakta yaitu berhenti sejenak, menahan nafas sekitar 2-3 ketukan. Dan berikan contohnya. Ya, berikan contoh. Nah, tadi kan Contoh sakta di dalam Contoh sakta di dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu 1 dalam surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15, Iwajah Qayyimah 2 dalam surah Yasin ayat 52 juz 23, Mimmarqadina Hada 3 dalam surah Al-Qiyamah juz 29 ayat 27, Man Raq 4 dalam surah Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14, Bal Rona. Betul Pak Adam? Betul. Biasanya bertanya itu udah tahu, ngetes ngerti. Ya, biasanya bertanya itu udah paham gitu. Ya, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Silakan. Jangan sulit-sulit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berapa Pak? Saya mau tanya ke peserta nomor 1. Ya, 1. Ya. Di dalam gharib ini ada istilah tashil. Ini pengertiannya apa dan juga contohnya seperti apa? Tashil Pak ya? Ya, tashil. Ya. Pertanyaannya apa yang dinamakan tashil dan berikan contohnya. Tashil adalah bacaan yang meringankan hamzah yang kedua. Bacaan tashil di dalam Al-Quran contohnya di dalam surat Fusilat juz 24 ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Gimana Pak? Bacaan tasirnya a'jamiyyun. Iya betul. Betul ya. Iya, jadi Kalau mereka kurang coba dibenahi. ya jawabannya benar ya. Jadi tasil merengkan hamzah kedua. Ya. Dan contohnya betul. Ya, terima kasih. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau bertanya lagi? Wah, ini tanpa tulisan ini. Yang gampang aja Pak, Edar Halki aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Ya, monggo. Monggo. Saya mau bertanya, yang belum nomor berapa Bu ya? Enggak, yang udah enggak apa-apa, yang belum monggo. Saya tanya sama orang BCM aja lah. Oh gitu. Oh iya, orang BCM mana ya? Oh ini. Saya mau bertanya tentang bacaan ismam. Nomor berapa Pak? Nomor berapa ini? Nomor 3. Oh nomor 3. Wah ini tes ini, kelihatan nih ngetes nih. Yang dimaksud dengan ismam apa dan di surat apa dan seperti apa bacaannya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismam yaitu mencampur bacaan fathah pada dhamma dengan cara memojokkan kedua bibir ketika melafadzkan nun bertahdid karena isyarat dhamma yang dibuang. Contohnya yaitu ada dalam surah Yusuf juz 12 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malak la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Gimana Pak Ustadz Setiadi? Alhamdulillah bagus. Saya juga kalah kayaknya. Enggak, ini Pak Yai gimana Pak Yai? Oh ya alhamdulillah, ini saya deg-degan ada Pak Yai kita. Sudah 6 tahun kita belajar dengan beliau sampai sekarang, setiap Senin belum habis-habis ilmunya. Gitu. Selalu ada. Ya selanjutnya berikan kesempatan untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu. Pakai kertas silakan, nggak pakai nggak apa-apa, yang penting gampang gitu. Ada Pak Maryanto? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Bu. Perkenalkan saya Mama Halwa, saya dari BCM. Blog. Saya mau bertanya. Iya terus langsung. Ke Ibu nomor 2. Nomor 2. Oh ya, Ibu Pangat. Pada surat Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30 huruf shad harus dibaca shad. Tolong bacakan ayatnya. Ayo Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaytir. Udah bener apa belum Bu?
Yang bertanya biasanya udah bisa. Ayo. Ya udah ganti. Benar, sudah benar. Lasta alaihim bimusaitir. Siapa? Nyawer gak apa-apa kalau bawa uang. Tapi kalau bapak-bapak Anda boleh nyawer karena ada suaminya semuanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Lutfi dari BCM. Mau bertanya dengan Ibu nomor 4. 4. Iya. Oh ya, Ibu Suryani. Buatkan 3 contoh bacaan idhar halqi dan apa yang dinamakan qalqalah dan sebutkan hurufnya. Coba diulang. Buatkan 3 contoh bacaan idhar halqi dan apa yang dinamakan qalqalah dan sebutkan hurufnya. 2 pertanyaan ini. Iya. Pinter dia. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh idhar halqi yang pertama man amana. Yang kedua qaumin hadin. Yang ketiga nidaan khafiyya. Qalqalah sekarang. Qalqalah adalah bunyi huruf yang memantul apabila mati atau mati karena diwakafkan. Hurufnya ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Udah Bu, bener apa enggak? Iya. Nice, tahu. Yang tanya sudah bisa. Ya. Padahal tidak ada pertanyaan seperti itu. 2. Ayo, kelihatan, ayo. Siapa Ibu yang mau? Lagi? Bapak-bapak, kok ibu-ibu terus? Ya, ibu-ibu sekali lagi. Ada? Pak Maryanto ada apa enggak? Ada? Oh ya. Kenalkan dulu. Nomor 3. Kayaknya Bu Salsa. Ayo Bu. Oh ya. Iya, pengen tahu nomor 3. Saya tanya sama, ya ntar dulu ya, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Salsa dari BCM, dari Atoibah ya. Saya mau tanya sama yang nomor 3. Pasti itu ngetes, ayo. Pasti. Ayo. Yang sabar Bu. Tapi kayaknya ini udah bisa nih Pak Ustadz, soalnya udah belajar sama Pak Ustadz nih. Saya tahu. Pertanyaannya adalah, apakah yang dinamakan bacaan ikhfa hakiki? Bagaimanakah cara membacanya dan berikan 4 contohnya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhfa hakiki yaitu apabila ada nusukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Hurufnya yaitu ta, jim, dal, da, za, sin, shin, sod, da, ta, dha, fa, qaf, kaf. Iya, cara bacanya. Nggak usah gemeter, kayaknya gemeter sih. Oh, temannya sendiri gemeter. Cara membacanya yaitu dengan mendengung 2-3 ketukan, dengan disamarkan. Nazamnya yaitu sifda sana kam jada syasum qad sama dum tayyibang zid fi tukam da'la 5. Contohnya yaitu jannatin tajum dakkan dakka kutubun qayyimah min yu'. Bener apa enggak Bu Salsa? Hah? Coba di itu yang kekurangan yang mana? Coba. Abang 3 kan kurang 1. Ngetes kan boleh? Ayo, udah.
Udah. Satu tadi contohnya lagi, satu lagi masih. Kan sudah 4. Tidak boleh lebih 3. Oh iya, 100. Ya sekarang bapak-bapak tidak boleh ngetes lebih dari 4. Ayo bapak-bapak yang mau bertanya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya silakan bapak-bapak. Monggo, tinggal baca aja, ngetes gitu. Ya udah, saya cukupin. Insya Allah sudah bisa Pak Yai. Ya insya Allah sudah bisa semua, karena setiap ini 70 pertanyaan Pak Yai udah bisa semua. Setiap santri 70 pertanyaan sudah bisa. Insya Allah murid-muridnya sudah menguasai, walaupun tidak dites, insya Allah sudah menguasai itu. Kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu, cukup sekian dari saya dalam memandu atau memimpin pertanyaan. Ya, apabila awal hingga akhir ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Sodik yang telah membimbing kita dan mendidik kita. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau bermanfaat di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan surat Al-Jumu'ah oleh peserta Hotmail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man
Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya in za'amtum annakum awliya lillahi min dunin nas wallahu alimun bil zalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima yusabbihu lillahi lam jalalah tarkib dan matopi'i ma matopi'i fissa idgham samsia sama matopi'i wa matopi'i wa ma matopi'i fil a idhar komaria au ro tafkim zilma idhar komaria likil ku idhar komaria kudu matopi'i sil'a idhar komaria azi matopi'i silha idhar komaria hakim mat arili sukun huwalla idgham samsiyah ladzi matabi'i ta'atha fil idhar komaria ummi gunnah niyyi matabi'i niyyina rasu matabi'i ammi idgham bi gunnah minhu idhar halqi hum ya idhar safawi yatlu matabi'i alai lin him a idhar safawi a mat badal ya matabi'i tihi mat silah qasirah wa yuzakki matabi'i him wa idhar safawi yu'allimuhumul ki idhar qamariyah kita matabi'i kita bawal hik
idhar qamaliyah hikmata wa in ka ikhfa haqiqi ka matabi'i nu matabi'i min ka ikhfa haqiqi qala sughra qablu la fi matabi'i bola matabi'i lin idgham bi gunnah mubin mata'arid disukun wa matadal khari matabi'ina minhum idhar safawi humla idhar halki humla idhar safawi lam maguna dan matabi'i yalhaqu matabi'i wa huwal idhar qamariyah azim matabi'i zulha idhar halki idhar qamariyah hakimat aril sukun Zalika za matobi'i fatlullahi lam jalalah tafkim dan matobi'i yu'tihi ti matobi'i mayya idgham biguna mayyasya mat wajib mutasil wallahu lam jalalah tafkim dan matobi'i zulfa idhar qamariyah fatlil'a idhar qamariyah azim mat aridli sukun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan syahadah oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Khairuddin Hasbullah. Kepada Bapak Kiai diharapkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kepada Bapak DKM Masjid Darussalam dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Sucipto untuk naik ke atas panggung.
Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhyiddin Al-Bantani, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Bapak Ketua DKM Masjid At-Thaibah, Bapak Ustaz Masyudin, silakan naik ke atas panggung. Terima kasih kepada para guru kita, Bapak Kiai Khairuddin Hasbullah dan Bapak Kiai Muhyiddin yang telah berkenan untuk hadir di tengah-tengah acara ini. Nanti untuk pihak keluarga akan diambil prosesi pemotretan setelah acara selesai. Para peserta hotmail bisa turun dulu ya. Alhamdulillah, prosesi hotmail Quran metode Yambua angkatan pertama telah dilaksanakan dengan lancar.